Makanya disebut lokasi khusus itu kita ada TPS juga di hutan. Oh, di dalamnya. Jadi mereka nggak keluar, nggak jalan-jalan. Jadi ada TPS di dalam hutan, ada KPPS dong. Betul. Nah, yang jadi petugasnya saya sih tak mau. Tidak mau ikut KPPS dalam hutan. Kenapa dong? Aku cari, aku tidak balik. Gampang. Bisa nggak sih orang-orang yang ada ya sekian ada yang tak bisa pandang, Berkebutuhan khusus. disabilitas, tak bisa pandang, memang dia tahu. Ayo. Jadi nih, nyobrosnya dia nih macam mana nih? Hai, wah apa kabarnya nih yang di rumah? Apa kabar Jang? Alhamdulillah baik Maci. Dan tentunya kita udah kembali lagi di bincang-bincang kita di Keki. Dan hari ini kita udah kedatangan satu bintang. Siapa nih Maci? Ya, Ada kakak-kakak di sini. itulah. Hijau aku jadi tebal nih, cantik lah dari aku. Oke, Bening apa kabar? Hai, baik Kak. Oke, pasti semua yang di rumah penasaran kan? Siapa sih Bening ini sesungguhnya? Siapa sih beliau nih? Kok bisa ada di Keki? Iya. Maklum lah Maci, yang masuk di Keki ini kan orang-orangnya yang pasti harus ya menginspirasi lah. Betul, dan beliau adalah Bening Rizahra, salah satu komisioner di KPU Kota Pontianak. Betul nggak nih? Betul. Di bagian apa sih? Kalau saya sebenarnya saya perkenalkan. Boleh dong. Boleh. Perkenalkan saya Bening Rizahra. Ya. Saya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oke. Jadi di Komisioner KPU Kota Pontianak. Jadi kami itu dari 5 komisioner. Saya perempuan satu-satunya. Oh, wajar, cantik ya. Oke, untuk kebetulan yang bisa hadir itu mungkin di sini cuma 3 orang, karena 2 orangnya sedang bertugas di luar kota. Jadi mengikuti rapor itu ada Pak Ketua, Pak Andi Teguh, terus ada Pak Fitra, Rahmatul Fitra, beliau di divisi teknis. Terus selanjutnya ada Pak Haris di SDM dan yang lainnya. Terus ada Pak Hairul Umar, beliau di divisi pengawasan dan pengawasan seperti itu, dan saya sendiri. Dan 5 orang ini Bening sesuatu yang Iya. baca namanya. Ini bukan engagement kan? Bukan. Ini saya namanya Eni dulu. Oh iya, bukan klinik itu kan? Nggak ada S-nya. Oh, udah ada S. Dan N-nya double. Oke, nah Bening apa sih tugas di bidang perencanaan data dan informasi? Kayaknya tuh kok ada di KPU gitu loh. Kayaknya itu kan bukan KPU bidangnya gitu, maksudnya ada statistik yang lain. Kok di KPU ada bidang yang seperti ini? Jadi gini, perencanaan data dan informasi itu kami menyediakan atau apa ya istilahnya, membantu terkait data pemilih. Karena kan ini mau pemilu. Jadi pemilu itu peserta pemilunya, selain itu pemilihnya juga. Oh iya, peserta pemilu kan? Peserta pemilu misalkan anggota legislatifnya, presidennya. Selain itu juga ada pemilihnya. Ini harus didata, nggak bisa semua orang jadi pemilih. Misalkan ada yang umur 5 tahun belum bisa jadi pemilih, ada yang ya di bawah 17 tahun itu belum ya, kalau belum nikah ya. Nah kita harus menyajikan informasi kepada publik terkait data pemilih ini siapa saja sih, seperti itu. Oh, jadi bagiannya Iya. Siapa yang berhak memilih gitu kan, berarti nggak semuanya itu ada syarat-syarat. Iya. Oke, artinya karena Bening ini di KPU Kota Pontianak yang didata memang hanya masyarakat Untuk Pontianak aja. itu Udah ketahuan berapa yang milih betul? sudah dong. Sudah. Kalau untuk daftar pemilih tetap sudah. Itu ada 483.919 daftar pemilih tetap. Iya, Disebut DDP. ada daftar pemilih tidak tahu. Iya. Dan Kan kalau ada tetap, berarti ada tidak tetap. tetap ya. Oke. Jadi selain DPT itu ada namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Jadi ketika misalkan
DPTB ini kan daftar pemilih tambahan yang memiliki kategori-kategorinya tuh, misalkan mahasiswa atau yang bekerja di luar domisili atau pindah domisili dan yang lainnya. Itu untuk DPTB itu kita ada semacam 2 waktu. Ada H-30, berarti terakhir kemarin tanggal 15 Januari itu. Udah lewat berarti H-30. Ya. Nah, tapi kita juga masih ada H-7. H-7 itu terkhusus hanya untuk 4 kategori, yaitu terkait tahanan rutan, yang terlibat bencana, terus yang sakit dan bertugas di lokasi yang luar, ya domisili KTP-nya. Oh, kayak gitu. Saya kira kok nak milih yang datang ya, gitu juga sih. Pasti ada orang yang kerja di luar. Iya, ada yang kerja seperti yang tadi Kak Bening bilang kan, khususnya apalagi kita di Pontianak ya Pak Ci. Kita ini di Pontianak ini ya bisa dibilang kampusnya banyak, pasti mahasiswa dari daerah lain juga banyak yang mau di sini gitu. Untuk yang mahasiswa itu kemarin kategorinya di H-30. Jadi ketika misalkan ada mahasiswa dari luar Pontianak, tapi kebetulan pas tanggal 14 itu mereka sedang ada di Pontianak, jadi mereka bisa ngurus pindah memilih. Pindah memilih, tapi itu batasnya H-30. Udah lewat. Jadi ketika mereka nih mau ngurus sekarang, H-7 itu belum bisa. Apa sih syaratnya kalau kita tuh mau pindah-pindah macam itu? Pindah, apa sih tempat pemilihan yang ke TPS? Ya, daftar pemilihan itu pindah memilih. Apa sih syaratnya? Syaratnya itu cukup bawa KTP. Kalau mahasiswa ya berapa mahasiswanya gitu. Terus itu bawa kemana tuh? Bawanya kemana? Masa bawa ke rumah saya kan? Akan saya tolak lah. Curiga nggak hanya 100 ya. Kalau tiba-tiba bawa KTP suka dari kampus, si mahasiswa ini susah ini pinjam 100 nih pasti. Nah itu bawanya kemana nih? Nah itu bisa ke PPS atau ke kelurahan, atau ke PPK kecamatan, atau juga ke kita kantor KPU Kota Pontianak. Langsung ke kantor. Langsung ke kantor KPU juga bisa. Nggak bisa. Sedang nggak kita di lemah, coba mana kalau bisa pakai handphone ya. Maklum lah, kaum berbahan. Ya, sebenarnya kita kan ada persennya juga ya. Cuma itu disarankan untuk datang langsung jadi face-to-face. Ya, betul. Ini kalian sesuai nggak sama wajahnya. Ada belajar masa sekarang untuk itu suka dapat aplikasi putih. Semua kan, betul. Akunya aja. Kalau pernah tuh melihat media sosial kan, dia nggak milih nih, karena pakai KTP tadi tuan, ada nggak jelas sedang muka kan, waktu yang pertama dia baca message tuh, yang kedua aku bersih cukup yang ketiga dia bercukur rambut. Botak. 3 kali nggak dia milih 1 orang itu kan nggak ada. Memang benar sih, memang harus datang langsung lihat wujud aslinya biar memastikan ini orangnya otentik nggak nih gitu kan. Nah kalau untuk tempat memilih ada istilah-istilah TPS ya kan, ada nggak sih tempat istilah lokasi khusus seperti itu, apa sih maksudnya? Jadi kalau untuk TPS itu untuk Pontianak kan kita ada 2110 TPS. Nah, jadi ada juga yang namanya lokasi khusus itu untuk orang-orang yang tidak bisa memilih di TPS karena satu hal dan yang lainnya. Tapi kecuali dengan tetangganya, gara-gara aku ada pilihan. Kan Agi Bamuso ceritanya, tengok kan, udah aku nak milih situ, kata dia bilang. Yang panitia itu sebenarnya ngomongkan aku. Pindah lokasi gitu. Khusus seperti itu. Jadi lokasi khusus itu dalam rangka kita memfasilitasi orang-orang yang mempunyai hak pilih tapi tidak bisa memilih di TPS tersebut. Jadi kita ada di khusus. Nah, untuk Pontianak itu kita ada di Rutan sampai Rusunawa. Makanya disebut lokasi khusus itu kita ada TPS juga di Rutan. Di dalamnya. Jadi mereka nggak keluar, nggak jalan-jalan. Jadi ada TPS di dalam Rutan, ada KPPS dong. Betul. Nah, jadi petugasnya saya sih tak mau. Tidak mau nih KPPS dalam Rutan. Kenapa dong?
Aku cari aku kena balik, nyaman. Cuma nyantai-nyantai, nggak mungkin aja gitu. Jadi KPPS-nya itu petugas-petugas militer. Jadi mereka kemarin juga ikut pelatihan, ikut intake. Yang itu ya apa namanya? Sipir. Iya, Sipirnya. Petugasnya, petugas KPPS-nya. Jadi itu asli. Dua jabatan yang sangat berat Gitu lah. sebagai KPPS dan sipir. Dan sipir. Dua tugas yang sangat berat. Nah artinya semuanya itu memang akan terakomodir ya, Iya. suara dari warga negara Indonesia yang usia pemilih untuk bisa menggunakan haknya dengan benar-benar di tanggal 14 Iya, Mei. dan yang memenuhi syarat ya, yang punya KTP, terdapat segala macam. Oh gitu. Karena mungkin kan di dalam tahanan itu mungkin nih ya ada orang daerah luar gitu kan yang emang ditahan di sini. Nah kalau untuk orang-orang yang tadi itu kan terdaftar di Hamin 30. Kami itu juga yang di hutan. Oh yang di sana Hamin 7. Amin tuh. Iya. Oh kalau sampai Hamin 2 atau Hamin 5 itu boleh nggak daftar gitu Pak? Nggak boleh, itu sudah aturannya kalau kita sampai Hamin 7. Jadi ini kita udah sosialisasikan cukup masif juga bahwa untuk pelayanan tidak memilih itu dengan 4 kategori khusus ini itu sampai Hamin 7, jadi tanggal 7 Februari terakhir. Oh gitu, oke. Itu kan untuk beberapa kondisi tertentu. Betul. Jadi kita udah ketahuan nih lokasi khusus dengan anggota dengan daftar pemilih khusus juga kan. Tapi kalau seandainya nih misalnya nih kayak saya kan hari ini saya kan tahunya saya ini OTKA tapi tanggal 14 nanti. Tiba-tiba makcik dapat job syuting di Ketapang, maklum lah makcik. Iya. Update. Sejak Kemang pergi tanggal 12 barulah kita ngedil duit tipuan baru tanggal 10 bisa nggak itu? Bisa saya tetap pilih di Ketapang? Bisa, tapi dengan syarat harus ngurus pindah memilih. Oh, mesti diurus dulu. Iya. Kalau tidak mengurus pindah memilih, nanti kalau kartu DPT itu masih terdaftar di DPT, bukan DPTB. Oh, jadi tetap Hamin 7 itu? Iya, tetap. Jadi kalau tiba-tiba mau keluar kayak kasusnya makcik tadi, itu berarti tidak bisa milih. Karena belum ngurus. Ya kan belum ngurus. Dan dia memang kalaupun mau ngurus harus Hamin 7. Nah, Jadi kan kemarin ke kantor. Kenapa? Ya cantiknya cuma 1, dia 5, masih ada 4 ya. lalulah kebiasaan lama. Jadi makcik, kita biar kita ikut dalam kontestasi pemilu nih, kita udah harus benar-benar ngefikskan jadwal. Iya, ini kan udah jelas kan, bukan dikeluarkan seminggu 2 minggu yang kemarin. Udah bertahun-tahun. Udah dari tahun lalu. Jadi siapapun yang nak makin makcik ataupun saya tiba-tiba mau ngajak keluar kota, nggak bisa. Bisa ya, bisa. 14 kita nyoblos sih makcik. Tetap nyoblos, tenang ya, bisa, tenang, bisa. Oke. Karena beliau bilang bisa. Tapi tetap kita gunakan hak suara kita. Ada nggak sih orang yang tidak di dalam DPT, dalam daftar pemilih tetap, tapi memilih itu bisa nggak sih? Itu misalkan gini, jadi nanti tuh pas saat pemungutan suara itu kan KPPS memegang data yang terhadir dari DPT sama DPTB. Nah, ketika misalkan ada orang yang mau milih, pas dicek namanya di sini nggak ada di DPT, di DPTB juga nggak ada. Nanti KPPS akan mengecek tuh di cek DPT online. Kalau misalkan di situnya nggak ada di mana-mana, dia boleh milih. Itu kategorinya DPK, khusus. Oh, ada kategori khusus lagi. Jadi selain tempat yang khusus, daftar pemilihnya juga ada yang khusus. Ya, ketika dia tidak terdaftar di DPT dan DPTB gitu. Jadi kalau misalnya saya nih nggak terdaftar, saya tetap bisa pilih. Itu ada waktu nggak sih?
Iya, itu. Nah, kalau waktu untuk DPTB itu H-2 jam, berarti sekitar jam 11. Dan bahkan kita pencoblosan itu sampai jam 1. Nah, kalau DPK itu 1 jam sebelumnya. Nah, sekali update ini daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, DPTB, daftar pemilih khusus. Itu juga menjadi PD-nya. Jadi gini, kalau DPT itu daftar pemilih tetap itu merupakan hasil pemutahiran akhir dari daftar pemilih sementara yang udah diverifikasi sama KPU tuh. Benar, misalnya Eja benar ada di rumah, ada alamatnya di sini. Betul, ada di sini itu daftar pemilih tetap. Nah, kalau daftar pemilih tambahan, itu tuh kayak misalkan ketika kita sedang bekerja di luar domisili, mahasiswa, atau misalkan sedang bertugas di luar domisili, nah itu kita masuknya di DPTB. Dengan catatan kita tetap harus mengurus proses DPTB-nya, datang ke kantor kelurahan, PPS, ke PPK kecamatan atau ke kantor KPU gitu. Itu tambahan. Tapi kalau yang DPK khusus begini, jadi makanya mungkin untuk semuanya nih boleh cek di DPT online sudah terdaftar belumnya di TPS, salah satu TPS. Kita termasuk kategori yang mana gitu kan? Masuk nomor KTP. Ya, cukup menggunakan ini, nanti keluar tuh di situ ada TPS mana. Nah, kalau misalkan hanya ini saja tidak keluar TPS mana, berarti kita nanti milihnya di lokasi sesuai KTP. Nanti itu dikategorikan sebagai DPK gitu. Iya. Aku kira kalau orang khusus tuh ya khusus aja kayak tamu VVIP. Kayak biasa lah makcik ini kan apa-apa nak semuanya serba itu. Jadi kalau misalnya kalau bisa dia ni kalau dapat sambil masak nak milih. Nah, itu juga yang saya tanyakan. Bisa nggak sih orang-orang yang ada ya sekiranya ada yang tak bisa mandang, berkebutuhan khusus, disabilitas, tak bisa mandang, memang dia tahu. Iya. Macam ni, nyoblosnya dia ni macam mana ni? Disiapkan tak sih sama KPU, difasilitasi tak sama KPU biar hak pilihnya tetap terlaksana? Itu kita fasilitasi, ada bantunya, braille-nya. Oh, ada khusus. Jadi itu suaranya di braille atau gimana sih? Ada bantunya braille. Brailernya, surat-suaranya ada brailernya. Jadi kalau disentuh, ini nih nomor sekian, ini namanya ini kelihatan. Kalau misalkan untuk yang lainnya, misalkan untuk pendamping juga itu boleh tuh, misalkan yang misalkan pokoknya yang butuh pendamping itu boleh, nanti dia boleh didampingi keluarganya terserah, atau misalkan dia didampingi oleh KPPS misalkan di undangnya ini gitu. Tapi tetap yang mencoblos itu orang yang bersama. Nah, saya ada pertanyaan juga nih Kak Bening. Kalau misalnya di tempat TPS yang bersangkutan di dalamnya itu kan ada DPT namanya. Nah, DPT-nya tuh nggak bisa datang ke TPS. Nah, itu KPPS-nya dia yang agak ke rumah atau suaranya ditiadakan atau diwakilkan. Atau diwakilkan. Misalnya gini, Jokan ada, mas saya sakit, setahok gitu kan, tak bisa pergi ke TPS. Itu soalnya. Nah itu kalau untuk pemilih itu tidak boleh diwakilkan. Allah, anak seorang mbak, ibang tak bisa, masa ini tak boleh. Dia boleh diwakilkan, tapi nanti jadi dari sekarang tuh KPPS sudah melakukan pendataan tuh di lingkungan TPS sekitarnya. Kira-kira siapa yang nggak bisa datang pas hari H, nanti KPPS itu datang ke rumah yang bersangkutan. Seperti itu, udah banget bakal harus diwakilkan. KPPS yang datang langsung ya. Allah bukan di KPPS. Tapi KPU di Maci memang luar biasa. Dari orang yang ada di dalam hutan, sampai orang di rusun, sampai orang keluar orang masih bisa milih, sampai orang sakit tak bisa berjalan ke TPS, kita disuruh magak. Tahu tak jah? Ada waktu itu aku malam-malam tu jah, nak bahu aku pergi. Aku sengaja lewat depan KPU hotel tu kan, kau pandang aku lampu masih menyala, hendak lah aku masuk ni. Aku kerja je.
Malam tahun baru. Iya. Jangan-jangan ada Kak Bening di situ. Ada lah dia. Ya Allah, gila. Kapan tahun baru masih kerja? Betul. Apakah memang biasa seperti itu? Capek gak sih? Kalau jam kerja kita itu nggak ada hari liburnya. Dalam artian kita walaupun hari Minggu, hari Sabtu yang mungkin sebagian ada libur, kita enggak. Demi mewujudkan nih, kita sebagai pelaksana ingin memfasilitasi kawan-kawan yang memilih itu dapat menyalurkan suaranya dan dengan teknis di lapangan yang sudah oke, yang sudah mantap. Tangan dulu dong, buat KPU Pontianak. Memang Jangankan malam tahun baru, kakak sampai sekarang datang lewat kalau di lantai atas lantai bawah masih nyala terus. Kerja keras dia ya untuk gawe 5 tahun sekali. Itulah. Karena kan ini sebagai bentuk kita menentukan nih kita masa depan pada mana, misalkan kita KPU pelayanannya nih harus oke. Jadi kalau misalkan ada pemilih tak bisa pilih nih, ada dilayani jam sekian, jam 11 pengen mengajukan daftar pemilih kasihan. Oh iya betul. Jadi 11 jam 9 malam tuh boleh datang masih bisa. Jam 9, jam 10. Iya. Oke. Terima kasih nih. Dan sukses terus buat teman-teman KPU Kota Pontianak dan semua KPPS yang bertugas nanti di Kota Pontianak tanggal 14 Februari nanti. Amin. Pokoknya ya kita kan pasti sebagai masyarakat juga ingin apa yang udah disiapkan sama KPU, kerja kerasnya KPU itu semua terlaksana dengan baik nanti. Dan tentunya kita semua jangan lupa tanggal 14 nanti tetap harus datang ke TPS karena suara kita gitu berarti untuk perubahan Indonesia ke depannya. Betul. Semangat memilih. Oke, yuk dadah. Makasih untuk Dadah.